Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, para panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan hadirin yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Dalam sistem ekonomi syariah terdapat serangkaian nilai-nilai dan prinsip ekonomi yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini didasarkan pada ajaran Islam yang tercermin dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam bukan sekedar urusan ibadah dan moralitas, juga memberikan pedoman dalam mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah ekonomi. Oleh karena itu, saya akan mengangkat tema dengan judul Nilai dan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perniagaan. Perniagaan atau jual beli dalam bahasa Al-Quran disebut al-bai', yang artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti atau menukar suatu barang dengan barang lainnya. Secara garis besar, prinsip ekonomi syariah menekankan bahwasanya harta bukanlah tujuan dari kehidupan dunia, namun harta tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam berniaga kita perlu tahu hukum yang baik itu bagaimana. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan aw taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam melaksanakan perniagaan atau jual beli, selalu tegakkan prinsip muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita mengenai prinsip dan syarat jual beli. Yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin menumpuk harta dan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi niatkan juga untuk menolong saudara sesamanya. Insya Allah segala urusan akan dimudahkan olehnya. Yang kedua, yaitu menggunakan prinsip suka sama suka ketika berdagang. Artinya, kedua belah pihak sama-sama merasa rela dan mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli. Dengan demikian, keduanya merasa sama-sama diuntungkan. Dan yang ketiga, jujur dalam menjual beli. Jujur dan menginformasikan dengan jelas spesifikasi barang yang akan dijual. Penjual juga dilarang mengurangi takaran sebagaimana yang Allah larang dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Selanjutnya yaitu yang keempat, penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridho. Artinya, keduanya harus sepakat secara sukarela untuk melakukan transaksi tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Yang kelima, adanya akad atau kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak. Akad jual beli ini mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban dan hak-hak yang telah disepakati. Yang keenam, barang yang dijual dimiliki penuh oleh si penjual. Barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh si penjual akan dianggap tidak sah dalam Islam. Penjual harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli. Penjual yang menjual barang hasil curian dalam Islam dianggap tidak sah. Yang ketujuh, objek yang diperjualbelikan bukan barang haram ataupun terlarang. Barang yang dijual tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu, marilah kita senantiasa tegakkan nilai dan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tetap menjalankan kewajiban untuk mencari rezeki, tetapi tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Ambillah papan, bawalah paku, paku dipukul dengan tembaga. Maafkanlah salah kata-kataku, namanya juga manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.